warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kenikmatan, kesehatan dan kesempatan agar saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Salawat dan salam tidak lupa pula saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Dan yang saya hormati Ibu Junaida selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan tentang materi penulisan karangan. Yang saya ketahui tentang penulisan karangan ini adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Dan ada pula yang mengungkapkan tulisan ini bisa melalui pola pikir, gagasan, maupun pendapat penulis mengenal suatu tulisan. Ketika kita menulis suatu karangan, seringkali terjadi suatu hambatan ketika menulis karangan itu, dikarenakan tidak sesuai ekspektasi penulis atau minat seorang penulis ini. Hal yang perlu kamu perhatikan dalam menulis suatu karangan agar tidak terhambat itu, dengan cara suatu karangan ini harus kalian pahami atau lebih kalian dalami agar suatu karangan tidak mudah terhambat begitu saja. Karangan juga harus lebih dikuasai oleh penulis agar penulis tidak kesusahan dalam menjelaskan atau menulis suatu karangan tersebut. Seperti di penulisan karangan, topik, tema, dan judul karangan ini harus sesuai dengan minat seorang penulis. Itu seperti contohnya ketika mahasiswa suka belajar dan mereka menyukai suatu film. Seperti itu yang benar-benar mereka sukai, yang benar-benar mereka pahami. Pola susunan karangan ilmiah itu ada dua. Satu, pola alamiah. Dua, pola logis. Alamiah memiliki dua pola. Yang pertama, pola urutan waktu, dan yang kedua, pola urutan ruang. Pola urutan waktu ini dilandaskan dengan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut. Seperti suatu contoh di mana dulu bahasa Indonesia tidak seluas atau selugas bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Pada zaman 1945, bahasa Indonesia itu seperti yang ada di Proklamasi Indonesia yang bertuliskan kami bangsa Indonesia dengan ini mengabadikan kemerdekaan Indonesia. Seperti ini menjelaskan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun, pasti lama-kelamaan cara berbahasa itu pasti berkembang. Yang menjadi kami bangsa menjadi kami bangsa. Dan itu lebih jelas dan lebih bisa dipahami daripada pembacaan atau ejaan dari zaman dahulu. Pola selanjutnya adalah pola ruang. Pola ruang ini pasti dilandaskan dengan pola juga. Seperti setiap hal yang ada di dunia ini pasti diruang-ruangkan atau dikotak-kotakkan dalam suatu ruang tersendiri. Ada yang di ruang pribadi, ada yang di ruang lingkungan, ada juga di ruang makan. Contohnya itu seperti di lokasi pemilu. Pasti itu kita pemilu dan kita pasti memiliki ruangan tersendiri untuk memilih siapa yang akan menjadi calon pemimpin untuk negara selanjutnya. Yang kedua adalah pola logis. Pola logis ini terbentuk dari pikiran suatu penulis
tentang mereka memikirkan untuk efek apa yang ingin mereka tulis dalam suatu karangan agar lebih fantastik dan lebih enak dibaca oleh para pembaca. Ada juga pola logis ini, mereka mencari topik yang berdasarkan dari fiksi yang mereka tulis seperti cerpen, puisi atau novel. Dan ada pula yang mereka tulis yang non fiksi itu seperti ilmiah, opini, atau karya-karya yang ingin mereka tulis dengan hasil penelitian mereka sendiri. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jenis karangan memiliki dua macam. Yang pertama, jenis karangan berdasarkan karakteristiknya, dan yang kedua, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dan kita akan membahas terlebih dahulu jenis karangan menurut karakteristiknya. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, 1. Karangan menurut ilmiah, 2. Karangan menurut semi ilmiah, 3. Karangan non ilmiah. Dari 3 karangan tersebut dapat kita ketahui banyak karangan yang memiliki karakteristiknya untuk membuat suatu ilmiah atau non ilmiah, seperti cerpen, novel, dan tentunya non fiksi. Yang kedua, jenis karangan berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini adalah karangan yang menyampaikan detail objek yang harus diperhatikan dan diperlukannya objek penelitian yang lebih baik. Dan itu tentunya harus bisa menarik perhatian pembaca dan tentunya harus bisa diterima oleh para pembaca. Dan kita masuk kepada karangan narasi. Karangan narasi ini berdasarkan peristiwa secara kronologis, atau kata narasi diambil dengan bahasa Inggris yang berarti narration, yang bermakna bercerita. Karangan narasi ini biasa digunakan di dalam cerita pendek atau seperti novel yang berbentuk cerita pendek, sangat pendek. Dapat kita simpulkan dari pembahasan materi kita ini, penulisan karangan itu berfungsi untuk kita mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dalam penulisan karangan atau mana yang tidak baik untuk ditulis dalam penulisan karangan. Jadi kita lebih mengetahui mana yang non ilmiah, mana yang ilmiah, mana yang semi ilmiah. Kalau kita lebih memahami suatu tulisan yang kita kerjakan atau suatu karangan yang kita kerjakan, kita bakalan secepatnya menyelesaikan karangan tersebut. Karena kalau kita bisa memahami materi tersebut, kita juga bisa lebih mudah untuk menuliskannya di buku atau berbicara seperti ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.